Saya Lebaran awal. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tepatnya hari Jumat pagi ya, pada saat muatan CPO ya, di kapal yang kita lihat ini, Cingking ya, kira-kira pagi lah ya, sekitar jam 6:30 begitu, terjadi kejadian pecah pipa ya, yang mengakibatkan sebagian daripada muatan yang ada di dalam sisa pipa itu keluar, dan ada sebagian yang tumpah di dermaga, dan ada juga yang ke air ya, ke dermaga, ke laut. Nah, setelah kita lakukan pengecekan Pak Sabandar ya, kita menjumpai bahwa pipa tersebut pecah, kemudian sudah dilakukan penyetopan atau emergency stop ya. Jadi emergency stop itu adalah prosedur yang dilakukan untuk menghentikan semua kegiatan pemuatan ya, supaya tidak banyak muatan yang keluar, yang terbuang ya, karena memang bisa saja terjadi. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini bukan karena kesalahan daripada prosedur pengoperasian. Jadi memang karena terjadinya kerusakan pada alat atau pecahnya pipa tersebut. Nah, dari sisi penanggulangan pencemaran ya, bahwa Pelindo juga sudah bekerja sama dengan perusahaan yang khusus menangani penanggulangan limbah, yaitu namanya Osrat ya, di mana mereka sudah menerapkan SOP pemasangan oil boom ya. Jadi pada waktu kejadian itu memang sesuai dengan SOP, kapal itu dilingkari dengan alat pencegah supaya minyak itu tidak keluar dari area yang terlalu jauh, supaya kalau terjadi kebocoran semacam itu memang bisa ditangani dengan cepat. Nah, oil boom itu sudah dipasang, dan ketika terjadi pencemaran itu memang tertahan oleh oil boom itu, jadi tidak keluar jauh ya, hanya masih di area situ saja. Kemudian dari situ langsung dilakukan kegiatan penyedotan ya, atau pengambilan dari minyak yang tertumpah di air itu. Dan alhamdulillah sore hari ini Bapak Ibu bisa lihat ini, karena kita tidak bisa memasuki area lini 1 ya, terbatas Bapak Ibu sekalian, karena di sana ada kapal asing. Itu adalah area dari ice boat ya, yang tidak bisa kita masukin, kita juga sangat terbatas, sehingga Bapak bisa lihat ya bahwa kondisi air di belakang ini sudah tidak ada. Kalau kemarin kita lihat dari sini itu tumpahan banyak tercecer ya di dermaga, dan saat ini tumpahan itu sudah bisa kita bersihkan ya. Dan Pak Sabandar juga sebagai instansi yang mengontrol kegiatan di atas kapal, sejak kemarin sudah mengizinkan untuk melakukan pemuatan, karena pemuatan itu kan jumlahnya sekitar 3.000 ton ya Pak JM ya, 3.000 ton. Jadi kemarin 3.000 ton itu kita sempat hentikan, tetapi sudah jalan dan kapal ini sudah selesai. Kemungkinan sore ini atau malam ini sudah bisa kita berangkatkan. Nah, terhadap air yang kemarin sudah kena tumpahan minyak itu, karena minyak kan posisinya ada di atas ya, itu sudah diambil semua, dan dari lingkungan hidup menginformasikan sudah mengambil sampel. Nanti akan kita lihat sampel itu beberapa hari ke depan ya. Kalau tingkat pencemarannya melebihi ambang batas ya, tentunya pasti akan ada langkah-langkah lebih lanjut ya. Tapi dari sisi fisik ya, kita lihat sekarang sudah relatif bersih, karena itu tidak keluar dari area yang kita tutup dengan oil boom. Saya kira itu ya. Lebih lanjut tentunya kami dari otoritas pelabuhan akan melakukan evaluasi, terutama terkait dengan kehandalan atau kelaikan daripada pipa-pipa yang ada di sini, bejana-bejana tekan yang harusnya terpelihara dengan baik, sehingga kedepannya kita ingin sama-sama ya, supaya kejadian ini tidak terulang kembali ya, karena kita
tahu bahwa produk CPO ini menjadi produk andalan di Sumatera Utara yang bisa menumpang pertumbuhan ekonomi kita, sehingga beban makin lama tentunya akan makin besar ya, karena ini produksi sawit kedepannya juga makin banyak dibutuhkan oleh berbagai negara, dan kita sebagai negara yang terbesar lah salah satunya selain Malaysia, tentunya juga ingin bahwa pelabuhan-pelabuhan kita di Sumatera Utara ini bisa mengakomodir kebutuhan untuk ekspor daripada CPO ini. Saya kira itu dari saya. Silakan Pak. Salam. Terima kasih Pak Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Saya Sabandar Utama Belawan. Sekali lagi mungkin menginformasikan, tadi sudah disampaikan bahwa pada tanggal 14 jam 06.20 terjadi kebocoran atau kebocoran pipa pada flexible hose. Jadi pipa yang mengarah ke kapal. Nah, kebocoran itu tadi sudah disampaikan, sudah dilokalisir dengan adanya oil boom. Sementara adanya minyak yang sedikit mungkin tercecer, itu sudah dilaksanakan pengumpulan juga oleh Pelindo dan PPI ya, dengan menggunakan boot ya. Ini juga sudah dilaksanakan, dan itu arahnya ke arah laut ya, ke arah laut, artinya ke arah timur ya, ke arah timur. Nah, kami dari Sabandaran Utama Belawan juga mengerahkan 3 kapal kami ya, 332 dan kapal lainnya ya, itu untuk melokalisir juga dan memastikan bahwa tumpahan minyak ini minyak nabati ya, minyak nabati, sekali lagi minyak nabati. Bapak Ibu mungkin juga memakan minyak nabati, kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan ini saya tidak berbahaya, tapi intinya minyak nabati ini bukan minyak yang berasal dari fosil ya, atau mengandung karbon ya, kira-kira demikian. Nah, kemudian tadi dari sisi penanggulangan ya, penanggulangan ini sudah selesai di pukul sekitar pukul 14.00 tadi ya, sudah selesai. Bapak Ibu bisa lihat ini sudah clear ya, sudah clear. Mungkin nanti kita juga akan sisir sedikit ya, kalau masih ada yang masih tertinggal, tapi saya lihat di sini sudah clear. Kemudian di sisi penegakan hukum, kami dari Sabandar Utama Belawan yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di wilayah DLKP tetap akan memproses penyelidikan ya, dan proses kontrol kami juga sudah masuk ke kapal ya, dan membawa dokumen-dokumen yang sudah diperlukan. Jadi kami tidak melakukan ship detain atau penahanan kapal, karena memang permasalahan ini ada di sisi darat. Sekali lagi ya, permasalahan ada di sisi darat. Kemudian penyidikan nanti juga terus dijalankan, dilaksanakan ya terhadap kebocoran ini. Yang jelas kemungkinan memang besar ya, namanya kebocoran ini merupakan satu eksiden atau kecelakaan yang ke depan memang perlu corrective action atau perbaikan ke depan. Nah, oleh karena itu dari sisi penyidikan itu berjalan, kemudian corrective action ini juga akan kita laksanakan baik dari sisi safety-nya ya, dari sisi bagaimana keselamatan atau kelayakan daripada pipa-pipa yang ada di sini. Mungkin nanti akan dilaksanakan juga pengecekan pipa yang ada di sini, review, dan juga bagaimana security, artinya keamanan ya, atau pelaksanaan daripada ASPS yang ada di lingkungan
pelabuhan, baik di sisi laut maupun di sisi darat. Saya rasa 3 hal tadi yang saya bisa sampaikan. Tadi pertama saya ulangi dari sisi penanggulangan yang sudah clear Bapak Ibu lihat ya. Kemudian sisi dari penegakan hukum yang kita masih jalankan dan sisi corrective action. Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Bang, dari peristiwa Ya kerugian-kerugian material di mana memang kita harus melakukan pembersihan, terus kemudian keterlambatan daripada kapal ya, tentunya ini juga mengakibatkan kerugian material yang saya belum bisa sampaikan ya tentunya. Ada aspek hukum ya yang bermain di dalam penyidikan nanti ya, kita tunggu saja. Bang, CPO tadi, terus kemudian bagaimana nanti juga corrective action yang akan direncanakan. Pak, tadi kita laksanakan penyidikan ya. Kalau masalah perawatan tentunya pasti kita masih juga mengecek ya. Karena kejadian yang kemarin ini agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini adalah kebocoran yang terjadi di pipa. Kalau yang kemarin itu kan karena belum cukup. Ini berbeda ya. Sekali lagi perbedaan penyebab inilah yang pasti kita akan lakukan penyidikan. ya, intinya Pak, perawatannya kali ini penanggung jawab atas semua operasional yang ada, kegiatan bongkar muat dan barang. Beberapa poin yang sudah disampaikan tadi oleh Pak OP dan Sabadar akibat kejadian tadi disampaikan bahwasanya kegiatan muat ini ada proses sispronya Pak. Sipro awal adalah pengumpulan barang di dalam tangki yang berada di luar pelabuhan atau di sekitar di lini 2. Selanjutnya kegiatan tersebut akan dimintakan oleh pemilik barang untuk pengapalan untuk menggunakan instalasi pipa. Jadi instalasi pipa ini sebagian divestasi oleh Pelindo dan sebagian lagi divestasi oleh pemilik barang, dalam ini shipper seperti itu. Nah, pada waktu pemuatan tersebut akan diajukan permintaan. Kejadian yang di sini pada saat tumpah ini adalah bocornya pipa flexible hose Pak, bukan pipanya, flexible hose-nya. pecah Flexible hose-nya. bocor, Pak? Pecah flexible hose-nya, bukan pipa ya. Ya. Di sini ada pemuatan, ada pipa, ada fleksibel. Jadi pada saat kerannya Pak? bukan, pada saat barang itu masuk dari tangki pakai pipa Pak. Nah, pada saat dia akan ke atas kapal itu ada namanya flexible hose supaya kargonya itu melingkar mengikuti kapal. Penyambung lah Pak ya? Penyambungnya. Selanjutnya ke atas kapal. Itu yang namanya flexible hose. Itu yang terjadi pecahnya. Nah, ini bukan pemeliharaan yang tidak terjadi Pak. Pemeliharaan terjadi semua di atas sini. Itu yang punya siapa itu Pak? Yang punya saat ini kebetulan PPI yang pipa itu. Flexible hose. Nah, di situ Pak kejadiannya sehingga pada saat pecah ada proses penstopan kegiatan pemompaan dari PPI ke pelabuhan ini, ada proses waktu sehingga pada saat di stop tersebut masih terjadi pendorongan. Sisa itu yang keluar pada ke tempat yang bocor tersebut karena sebelum kapal ke atas kapal. Demikian Pak. Hukum apa Bang? Penanggulannya sudah kita laksanakan. Makanya kita sediakan oil boom Bapak pada saat sebelum kapal itu dimuat. Kita lingkari seperti yang dijelaskan tadi. Menanggulangi bila mana sudah ada kita lakukan safety-nya dan bila mana terjadi. Dapat kita lihat pada saat terjadi itu ketika ada tumpahan CPO-nya dia kemana-mana. Terisolisir, terisolasi di tempat CPO oil boom tersebut. Setiap kapal kita lakukan isolasi tersebut. Demikian sehingga memudahkan kita untuk mengambilnya bila mana terjadi bocoran tersebut dan kita kumpulkan barang tersebut. Setelah itu kita serahkan ke pemilik barang.
seperti itu. Nah, selanjutnya ada kondisi kenapa itu terjadi. Jadi hal yang saya disampaikan tadi hal yang berbeda kejadian kemarin dengan kejadian sekarang. Demikian dari kami dari Pelindo. Jumlahnya Kurang lebih 12 tahun. 12 ton Pak yang tumpah Pak ya? Yang tumpah? Yang tumpah Berapa banyak Bang? Pak, mulai muatnya baru-baru. Ini baru diperkirakan Pak ya. Berapa ton yang tumpah Bang? Diperkirakan 12 ton. Bang, Betul. apabila tercemar lingkungan laut tadi itu Bang, perairan laut tadi, apa sanksi Bang yang bisa diberikan efek jerah kepada pemilik perusahaan tadi itu Bang? Pastinya kita akan cek sedemikian rupa dan kita juga koordinasi dengan lingkungan hidup apa sebabnya, dan seperti dijelaskan tadi juga bahwasanya kargo inilah kargo dari nabati dan terjadinya itu nanti setelah terjadi sudah terjadi dan pengumpulan nanti dari bapak-bapak lingkungan akan memberikan gambaran apakah ini terdampak akibat daripada tumpahan tersebut. Itu Bang, nanti sebelum disampaikan kita akan ngapain? nanti 5 hari ke depan akan disampaikan Bapak ya. Demikian Pak. Bang, itu Bang. ini apakah Tersebut ada kos-kos yang timbul. Ya, sanksinya apa Bang diberikan Bang? Pertama dia menanggung biaya yang ada, dan kedua mereka juga harus melakukan evaluasi terhadap pipa-pipa mereka. Dan kita akan cek dan diklaim lah Pak ya, diklaim lah. sampai kalau terkait klaim pasti akan kita klaim, tapi terkait masalah pipanya pasti akan kami periksa dan tidak akan Kelayaan, Pak. kelayaannya. Itu Bang, Dan sebelum kita buat standarisasi. sebelum kita ngapain? Terjadinya itu di pipa dan udah kita lihat Pak, ini kejadian expired. Menurut kami itu udah masih wajar, tapi mungkin terjadinya adalah mungkin impact atau press yang terlalu tekan pada saat mulai sehingga dorongan terlalu kencang sehingga dia bocor. Dalam hal ini apakah Pelindo dirugikan Pak? Tentunya Pak, semua dirugikan, dan tentu itu sebab akibat dengan terlambatnya kapal keluar, turun rock time kapal pasti terlambat. Untuk sanksi ke pihak PPI? Ada konsekuensi dan ada aturan yang ada yang berlaku terhadap keterlambatan itu, ada sanksi-sanksi finansialnya juga. Bapak bilang tadi Pelindo